Maaf ya, saya terlambat. Nah, oke baik. Sekarang kita akan belajar tentang landasan pendidikan. Ada yang tahu nggak bab yang mana? Landasan yuridis pendidikan, Bu. Nah, betul. Ada yang bisa kasih tahu nggak landasan yuridis pendidikan itu apa? Saya, Bu. Jadi menurut Sapri, Sebentar. Sapri itu siapa ya? jadi Sapri itu saya pribadi. Landasan yuridis adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan. Nah, benar itu. Mengapa itu penting? Karena sebentar ya. Ya, halo. Oke, baik. Ya, tunggu sebentar ya. Saya ke bawah. Maaf ya, sepertinya saya ada urusan ke bawah dan saya tidak bisa mengajar untuk hari ini. Jadi saya berharap kalian tetap mempelajari apa itu landasan yuridis pendidikan. Sekali lagi saya minta maaf ya, saya ada urusan lagi. Untuk PJ, jangan lupa ya, untuk PJ diberitahukan ya ke semuanya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Kita belajar. Apa sih? Kita lagi belajar. Padahal aku ingin belajar. Oh. Belajar. Masa aku nggak jadi belajar? Yang belajar padahal tuh. Iya. Seru banget materinya. Aku sudah tidak sabar menunggu pelajaran hari ini padahal. Apa sih nggak jadi belajar? Kenapa ya? Sayang ortu cek kamu 100%. Udah jam segini dosen belum datang nih. Gak tahu nih, kamu balas-balas. Tahu nggak sih kelasnya nggak ada, masa ibunya bilang katanya ada kegiatan di Ya. Jadi kelas hari ini dilakukan secara daring. Tapi katanya diinfoin lagi sama ibunya. Feeling aku nggak ada lagi sih ibunya. Ya jangan gitu dong. Soalnya kemarin kita sudah tidak jadi. Kamu kayaknya semangat banget ya. Iya. Aku mau semangat banget belajar tentang pendidikan yuridis ini. Hak kita nggak dipenuhi nih jadi mahasiswa. Gurunya nggak datang dulu. Kenapa kita demo aja ya? Demo dah. Apa kita berpikir UKT ya? Boleh sih itu. Ini gila sih kalau misalnya kejadian ini terus-terusan, hak kita sebagai mahasiswa untuk belajar bisa-bisa nggak dipenuhi. Betul. Nah, jadi kalian tahu kan, masalah itu punya landasan hukum yang kuat. Nah, oleh sebab itu kan kita nggak bisa sengaja saja. Kan kita juga harus tahu tentang dasar-dasarnya tentang yuridis pendidikan gitu. Paham kan? Paham. Gitu sih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep mengenai perundang-undangan sebagai titik tolak ukur di pendidikan di Indonesia. Nah, kalau gitu ayo kita simak sama-sama supaya makin paham. Let's go. Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 sudah dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Jadi dengan adanya hambatan belajar seperti ini, itu sudah mencederai amanat konstitusi kita. Lalu ada UU/Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Ini adalah kitab sucinya pendidikan di Indonesia. Di sini diatur bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Jadi institusi pendidikan punya kewajiban hukum untuk menjamin kualitas pengajaran. Nah, teman-teman, terkait kasus dosen yang tadi, kita punya undang-undang mengenai guru dan dosen. Di pasal 51 disebutkan bahwa dosen punya hak, tetapi harus punya kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dan pengabdian secara profesional. Kesibukan pribadi tidak boleh menghilangkan hak belajar mahasiswa. Bukan cuma undang-undang, ada juga peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Di sini mengatur standar proses mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Artinya setiap pertemuan kelas itu ada standarnya, nggak bisa sembarangan ditiadakan. Sebagai mahasiswa, hak kita juga dilindungi secara spesifik dalam peraturan menteri atau Permendikbud, di mana hak kita untuk mendapat pelayanan akademik dan juga pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, oleh karena itu, suara kita untuk menuntut belajar ada payung hukum yang sah.
Jadi kesimpulannya, landasan yuridis bukan hanya teori, tapi tameng bagi kita. Hukum menjamin bahwasanya pendidikan bukan hanya sekedar formalitas, tapi hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara dan tenaga pendidik.